Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Bapak tahu penyakit TBC ya toh? Ya, TBC yang biasanya nyerang paru-paru dan merupakan penyakit menular yang berbahaya. Tahu toh? Nah, sekarang kalau misalnya Polo tak tanya di sini, ada nggak yang pengen kena TBC? Tentunya nggak ada yang mau ya toh. Tapi di zaman dulu orang-orang itu justru berlomba-lomba untuk ketularan TBC biar keren. Langsung tak jelaskan apa yang terjadi. Satu informasi yang pengen aku sampaikan sebelum aku menjelaskan video adalah TBC. Nah, TBC ini merupakan salah satu penyakit yang nyerang paru-paru, dan yang terkena TBC itu biasanya bakal batuk-batuk parah sampai darahan, badannya bakal kurus kering sampai kulitnya itu pucat katanya. Iya, aku nggak pernah kena dan nggak mau kena. Dan penyakit ini sebenarnya udah lumayan berusia. Maksudnya ini udah ada dari dulu. Bakteri ini udah ditemukan di tulang manusia di zaman purba sejak 9.000 tahun lalu di dekat Israel. Bahkan ada juga yang bilang kalau bakterinya ini juga ditemukan di mumi yang ada di Mesir kuno yang usianya lebih dari 4.400 tahun. Jadi TBC ini bisa dibilang berkembang sama kita hingga sekarang. Nah, dulu di zaman Yunani kuno, bapak yang bernama Hippocrates ngira kalau TBC ini merupakan penyakit genetik. Jadi kalau orang tua aku pernah kena, pasti aku kena. Jadi kayak penyakit yang terkenanya itu turun-menurun. Dan karena di zaman itu orang-orang masih belum tahu cara pengobatannya, makanya dokter-dokter di zaman dulu itu melakukan pengobatannya pun juga ngawur kalau dipandang dari zaman sekarang. Tapi kalau di zaman dulu, ya mungkin itu cara terbaik yang bisa mereka pikirkan gitu. Nah, pokoknya pasien yang terkena penyakit TBC ini di zaman itu katanya dibelek dadanya, oke? Udah gitu, darah yang berasal dari dadanya ini akan disedot paksa karena dokter zaman dulu itu mikir ataupun ngira TBC ini hanya nyerang paru-paru, sehingga darah yang ada di sekitar paru-paru ini kotor dan harus dikeluarkan. Jadi kalau dipikir logikanya ada, paru-parunya nggak enak berarti kumannya ataupun masalahnya ada di sini. Makanya masalahnya harus dikeluarkan, dan yang bisa dikeluarkan apa? Darah. Logikanya gitu, cuman yo ngawur juga sebenarnya, tapi yo gitu, zaman dulu mikirnya gitu. Dan di zaman pertengahan di Eropa mulai tahun 500 hingga 1500 Masehi, kehidupan rakyat-rakyat miskin di situ tuh benar-benar memprihatinkan. Jadi nggak kayak Eropa zaman sekarang, tapi Eropa zaman dulu yo kotor, yo miskin. Ya sebenarnya yang pasti nggak bersih dan nggak steril. Dan di masa itu karena orang-orang yang tinggal itu begitu miskin sehingga uang untuk makan juga kurang, uang untuk mengobati juga nggak ada. Orang-orang di zaman itu benar terancam dengan kematian. Udah gitu penyakit-penyakitnya juga sangat-sangat banyak. Dan salah satu penyakit yang mengelilingi mereka ataupun menghantui orang-orang di zaman itu adalah TBC. Dan karena orang-orang yang nggak punya uang di zaman itu nggak punya uang untuk berobat, jadinya orang-orang miskin ataupun orang-orang yang kesusahan itu pasti kena TBC. Bisa dibilang 99%. Dan karena terlalu banyak yang terkena penyakit, sehingga orang-orang ini mulai mencari pengobatan alternatif, dan juga ada yang menawarkan pengobatan alternatif. Dan pengobatan yang mereka tawarkan di zaman itu adalah pengobatan kekuatan supernatural yang disebut Royal Touch, sentuhan royal. Nah, cara pengobatannya gini. Jadi, raja-raja di Inggris dan Prancis itu berdiri. Habis gitu, pasien yang terkena TBC itu diharuskan untuk ngantri. Habis gitu, si raja ini bakal nyentuh kepala pasiennya satu persatu. Udah gitu bilang, dosa-dosamu udah aku ampuni. Maka aku sembuhkan kamu dengan kekuatan dari Tuhan. Dan orang-orang di zaman itu percaya bahwa dengan sentuhan seperti itu, dengan kepalaku disentuh sama raja, penyakitku itu bakal hilang karena dosaku udah diampuni. Tapi apakah orang-orang yang diobati dengan Royal Touch ini bakal sembuh? Ya tentunya tidak. Tapi mungkin ya secara psikolog mereka mikirnya udah sembuh. Mungkin, tapi nggak sembuh sebenarnya. Dan sebenarnya pengobatan Royal Touch ini terus terjadi bahkan hingga masuk ke masa revolusi industri. Dan ini menjadi semakin menarik karena orang-orang yang terkena TBC, karena TBC ini kan menular ya toh. Jadi yang terkena TBC semakin banyak, jadi semakin banyak pasien yang pengen mendapatkan Royal Touch, tapi karena semakin banyak pengobatannya menjadi lebih ngetren lagi, pengobatannya lebih ngetren, orang-orang yang kena lebih banyak, jadi semakin memburuk. Siklusnya ini menjadi semakin dan semakin memburuk. Lah orang gak ada obatnya gimana mau disembuhkan ya toh? Ya jadi kondisinya semakin memburuk. Kalau dipikir zaman sekarang itu mungkin agak mirip kayak gini. Aku kena demam berdarah karena darahku kotor, kayaknya harus disedot sama
nyamuk. Nyamuk yang bisa nyedot darah ini adalah nyamuk yang ada hitam putih. Wis pokoknya ada nyamuk hitam putih disuruh nyedot. Mungkin kayak gitu, sebahaya itu sebenarnya. Nah, di saat revolusi industri, orang-orang desa ini mulai pindah ke kota karena orang-orang di zaman itu sama kayak kita sekarang nyari kerjaan dan kerjaannya bayarannya tinggi, itu yang ada di pabrik-pabrik. Dan orang-orang di zaman itu kerjanya itu 12 hingga 16 jam sehari dan tentunya mereka itu kekurangan gizi dan juga tempat tinggalnya sangat-sangat buruk. Dan di tempat kerja mereka itu juga menyediakan tempat istirahat tapi ruangannya itu sangat kecil dan ditinggali oleh 10 orang. Dan bisa jadi kadang itu ditinggali lebih banyak lagi, nggak 20 orang ataupun 30 orang. Dan bayangkan kalau ada yang kena TBC gimana? Pasti nular ya toh. Sehingga di zaman itu 1 dari 4 orang di Eropa itu meninggal, bukan terkena, meninggal diakibatkan TBC. Dan saking ngerinya penyakit ini dijuluki dengan sebutan white death ataupun kematian putih karena mayat pasiennya itu benar-benar pucat pasi. Yo kalau meninggal memang putih, tapi mungkin karena di Eropa kulitnya putih jadi lebih putih lagi. Nah, tapi meskipun orang-orang berduit di zaman itu bisa melakukan pengobatan dan mereka memiliki lebih banyak fasilitas, nantinya karena TBC ini saking nyebarnya, orang-orang yang kelas atas, seniman itu juga ikutan kena. Sama kayak zaman COVID, orang yang bilang, oh rumahku gede, rumahku ada air purifier, ujung-ujungnya juga kena ya toh. Sama kayak gitu, TBC ini nantinya itu nular bahkan hingga ke orang-orang yang ada di kalangan atas. Nah, pertanyaannya berarti apakah orang-orang yang di atas tadi yang bisa menyembuhkan itu juga berdosa? Jadi agak ribet ya toh. Nah, masalahnya ketika orang-orang kalangan atas kena ini, trennya berubah. Yang dulu bilangnya TBC ini dosa, harus di royal touch, berubah. Katanya kalau kena TBC itu jadi putih, kurus, udah gitu batuk-batuk. Keren ya. Aku ya tak ikutan kena wis. Orang-orang tiba-tiba yang kalangan atas kena TBC itu jadi putih, agak kurus, jadinya itu katanya kelihatan estetik. Sehingga orang-orang itu mulai berlomba-lomba untuk kena penyakit ini. Jadi sama kayak zaman sekarang kan ada yang melihat idol-idol K-pop, ada beberapa idol yang terlalu kurus ya toh. Nah, orang-orang prihatin melihat itu. Tapi ada juga beberapa anak-anak muda yang malah termotivasi melihat itu dan mereka pengen jadi sekurus itu. Ada ya toh. Nah, kondisinya agak mirip, cuman bedanya kalau ini penyakit, kalau zaman sekarang ini sebenarnya lebih ke arah pilihan. Dan saking ngetrennya penyakit ini, ada satu penyair dari Inggris yang bernama Lord Byron. Dia ini bahkan bilang kayak gini, aku itu pengen banget kena penyakit ini, pengen ketularan biar matiku itu kelihatan keren. Please, yang ada TBC serahkan kepada saya, segitunya. Tapi untungnya di zaman orang-orang udah menggila, banyak yang kena TBC berlomba-lomba mati, di tahun 1882 ada satu perubahan karena ada seorang ilmuwan bernama Robert Koch yang akhirnya berhasil menemukan bentuk bakteri TBC dan dia juga berhasil menemukan obatnya. Sebenarnya selama bertahun-tahun Robert Koch ini bersama dengan rekan-rekannya, mereka ini mempelajari bakteri ini dan berusaha untuk menemukan obatnya. Dan jujur ini tidak mudah. Tapi akhirnya setelah berulang kali mereka melakukan percobaan, akhirnya Robert Koch bersama dengan rekannya yang bernama Waxman akhirnya berhasil menemukan zat di dalam tanah yang sering dipatok sama ayam peliharaannya, yang ternyata setelah diteliti zat ini bisa membunuh bakteri TBC. Sehingga dari tanah akhirnya terciptalah obat antibiotik bernama streptomycin yang berhasil menjadi penyelamat jutaan nyawa pasien TBC. Dan nantinya Waxman ini akhirnya mendapatkan piala Nobel. Piala Nobel. Piala Nobel ini hanya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar menemukan sebuah penemuan yang super di dunia sains. Nah, setelah mendengarkan video ini, mungkin Pol-Pol bakal khawatir, loh, kalau zaman sekarang kena TBC pengobatannya gimana? Kalau zaman sekarang itu udah ada obatnya, memang obatnya ini harus diminum rutin, bahkan ada yang hingga 6 bulan gitu, tapi ada obatnya. Tapi kalau zaman dulu, Pol-Pol lahir 200 tahun lebih awal, kena TBC dibuka, darah disedot dari paru-paru, bayangkan, dan jahitnya pun ya nggak kayak sekarang dan juga nggak steril. Bersyukurlah Pol-Pol lahir di zaman sekarang. Oke Pol-Pol, video kali ini sampai di sini dan itu sedikit sejarah tentang TBC. Sampai jumpa di video berikutnya.